Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir dalam ta'lim di hari Ahad berkah ini, yang tadi sudah disebutkan oleh MC kita. Tema kita kali ini adalah tentang tafsir ilmiah, yaitu rahasia jantung. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang jantung ini? Nah, ternyata apa yang ditemukan secara ilmiah ini sangat sejalan dengan ayat suci Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah membedah itu. Di antaranya adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj. Ini agar memperteguh keimanan kita di dalam beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini lalu mereka mempunyai kalbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Fatakuna lahu qulubun, mereka memiliki kalbu, dari kata qalb. Jadi kalbu ini, apa yang dimaksud dengan kalbu? Kalbu dalam bahasa Al-Quran adalah bermakna jantung hati atau jantung. Nah, Al-Quran menggunakan kalimat fatakuna lahum, mereka memiliki kalbu, qulubun ya'qiluna biha, yang berakal dengannya, yang memahami dengannya. Apakah mereka tidak memiliki itu? Au adhanun, atau telinga yang mereka mendengar dengannya. Fa innaha la ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulub, yang buta itu jantung hatinya. Qalb, yang ada di mana? Di dada. Dada ini agak sebelah kiri. Makanya kalau sholat, beberapa ulama Syafi'i agak ke kiri, ya. Karena kalbu di sini, yang ada di dada, dada sebelah kiri. Itu kaitan dengan dada. Ternyata dada yang dimaksud di atas dada itu ini dada. Ya. Menyebut dada, Al-Quran memaksudkannya yang ini. Nah, hadirin sekalian, itu surah Al-Hajj. Begitu juga dalam surah Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaatnya mal, harta, wala banun, maupun anak-anak, keturunan, illa, kecuali man atallah biqalbin salim, orang yang datang dengan kalbu yang selamat, kalbu yang salim, yang bersih. Jadi kita sebagai umat Islam diminta untuk menjaga kalbu kita ini agar tetap bersih, agar tetap sehat. Kenapa? Karena kalbu ternyata menurut penelitian-penelitian ilmiah itu sebagai alat mirip dengan otak kita, bahkan lebih dalam. Kalbu ini yang memahami. Jadi menurut berbagai penelitian, di sini disebutkan, Allah menyebutkan kalbu beserta turunan katanya dalam 53 ayat dalam Al-Quran. Dan kata qulub beserta turunannya terdapat dalam 104 ayat. Yang kedua, kesehatan diukur dari kesehatan kalbu. Makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal. Mudghah itu daging yang kencang gitu. Segumpal mudghah. Dia daging mirip darah gitu, tapi dia bukan liver. Karena mudghah ini keras. Kalau liver itu kan hati, itu dia agak lembek. Ini mudghah itu kencang gitu. Fil jasadi mudghah idza saluhat, kalau mudghahnya itu baik, saluha sairu amalihi, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya baik. Kalau jantungnya tidak baik, seluruh bagian tubuhnya mengakibatkan menjadi tidak baik. Itu kata Nabi. Ini bisa dilihat dari sisi kesehatan secara lahiriah, jasmani, dan bisa dilihat secara batiniah, kesehatan akal pikiran.
Dua-duanya terkait. Kalbu berhenti berarti hidup kita berhenti, meninggal, tamat. Jika kalbu dalam kondisi baik berarti badan dalam kondisi baik. Jika kalbu kondisi buruk, seluruh badan dalam kondisi buruk, sebagaimana hadis tadi kita sebutkan. Maka di sini pesan dari artikel ini, dalam membaca pesan ini jangan hanya sebagai informasi, tetapi sangat penting bagi kita sebagai misi kita hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, studi tentang kalbu ini berdasarkan lebih dari 70 lebih referensi ilmiah. Studi ini memaparkan visi baru mengenai jantung atau kalbu. Bertahun-tahun ulama, ilmuwan, cendekiawan mempelajari jantung dari sisi psikologi, dan mereka menganggapnya hanya sebagai mesin pompa darah. Itu bertahun-tahun, baru abad ini. Jadi mereka mengatakan jantung tidak lebih dari sebagai alat pompa darah. Tetapi mulai abad 21 terjadi perkembangan pesat di bidang percangkokan jantung dan pembedahan jantung buatan. Para peneliti mulai menyadari adanya fenomena aneh dan samar yang terjadi pada psikologis pasien setelah pencangkokan jantung. Apa yang dialami oleh para pasien? Mereka tidak memiliki perasaan. Orang yang dicangkok, apalagi cangkok buatan, itu tidak memiliki rasa. Jadi menurut para pakar ilmiah, otak ini hanya sebagai menyimpan informasi. Kalau diibaratkan komputer, alat untuk berpikirnya itu chipnya. Otak komputer itu prosesornya. Nah, prosesor ini mirip jantung, cuma prosesor tidak bisa merasakan. Prosesor di komputer itu, kalau dulu ada Pentium 1, Pentium 2, nah Pentium ini prosesornya, itu jantungnya. Adapun hard disk itu tempat menyimpannya, itu otaknya adalah hard disk. Lembaran-lembaran informasi tersimpan di dalam membran otak ini. Adapun yang mengolah data itu prosesornya. Jenis semacam Pentium 1, Pentium 2, dan semisalnya. Sekarang ada prosesor jenis lain lagi. Itu seperti itu. Nah, maka jantung mempengaruhi psikologi kita. Jantung memiliki peranan vital dalam rasa yang dimiliki oleh manusia. Kita akan segera menelaah hasil penelitian ilmiah mengenai kenyataan ini. Di antara kenyataannya adalah perubahan psikologi pasien yang jantung aslinya diganti oleh jantung buatan. Perubahan psikologi berat terhadap apa yang dicintai dan dibenci oleh seseorang, terhadap perubahan keimanannya. Begitu juga orang yang dicangkok dengan cangkok jantung buatan, dia nggak merasa percaya dengan sesuatu, hilang keimanannya, hampa. Dan nanti ada video orang yang dicangkok dengan jantung babi, itu nggak cocok, berhasil tapi meninggal. Paling maksimal mampu bertahan 2 bulan karena dia tidak bisa berpikir, daya pikirnya tersendat, tumpul seperti daya pikir babi. Seperti itu yang dijumpai oleh para pakar. Nah, ini jantung dan embrio. Barangkali kita melihat videonya dulu. Ada penelitian ilmiah. Ini belum, sebentar. Sini udah keluar itu dulu.
Sebentar. Bluetooth mode. AUX mode. Dokter tidak memberikan penyebab pasti kematian. Sahabat Kompas.com, orang pertama yang menerima transplantasi jantung dari organ babi meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2022, 2 bulan setelah melakukan operasi inovatif eksperimental pada tanggal 7 Januari lalu. David Bennett berusia 57 tahun meninggal Selasa lalu di University of Maryland Medical Center. Dokter tidak memberikan penyebab pasti kematiannya, hanya mengatakan bahwa kondisinya mulai memburuk beberapa hari sebelumnya. It's important to know that the patient, was very brave. He was very brave, and he clearly indicated that if he didn't live long enough, he just wanted to be sure we could learn something. And I think that is really admirable. Selama beberapa dekade, dokter telah berusaha agar suatu hari bisa menggunakan organ hewan untuk transplantasi yang menyelamatkan jiwa. David Bennett, seorang dokter dari Hagerstown, Maryland, didiagnosis dokter mengalami gagal jantung dan detak jantung yang teratur, ditambah riwayat tidak mematuhi instruksi medis. Dia terpilih sebagai penerima pertama untuk inovasi terbaru ini karena dia menghadapi kondisi khusus yang kritis. Sebelumnya, dia tidak memenuhi syarat untuk transplantasi jantung manusia dan Rata-rata, mobil memiliki mesin super koper yang beratnya sekitar 140 kg, sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa Jeffrey, kita akan memeriksa jantungnya mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 karesol. Rata-rata, mobil mempunyai mesin super koper yang beratnya sekitar 140 kg, sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 karesol, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenapa? Ini Jeffrey, kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, berkebalan pada molekul oksigen ini, karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tampaknya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju fibula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata akhir. Hanya saja, mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat meregang dan menyusut. Darah bergerak seiring dengan tiap denyut jantung, yang artinya cepat atau lambat kita akan memasuki mesin tersebut. Ditambah, jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini, kita bergerak sangat lambat sama dengan kecepatan orang yang berjalan. Karena Jeffrey sudah tidur dan jantungnya pun tampak lelah. Dia tidak, itu bunyi jam alarm Jeffrey. Dia melihat jamnya dan sadar kalau dia terlambat pergi bekerja. Otaknya segera memerintahkan tubuhnya untuk mengeluarkan adrenalin. Ini membuat darahnya terpompa lebih cepat. Jadi, bersiaplah, pergerakan kita akan makin cepat. Saat jantungnya meningkat, tekanan darah pun naik. Dengan otot-ototnya penuh darah yang kaya oksigen, dia langsung meloncat turun dari tempat tidur. Kita pun semakin dekat ke tujuan. Dinding pembuluh darah semakin lebar dan lebar. Kita hampir sampai
lain. Di luar terowongan, kamu akan melihat kita sedang mendekati sebuah sangkar. Jantung dan paru-paru yang berharga ini butuh perlindungan kuat, tulang-tulang ikan. Sekarang kita di dalam pembuluh utama vena dan wush, selamat datang di jantung manusia. Pada dasarnya, jantung adalah sebuah otot besar yang terus-menerus bekerja. Dia berdetak 100.000 kali sehari, hampir 40 juta kali setahun, dan lebih dari 2 miliar kali seumur hidup. Pada setiap denyutannya, darah sebanyak 1/3 jangkir bergerak melalui jantung. Dalam sehari, itu sama dengan 7.500 liter. Sekali pasti akan rusak dengan beban seberat itu. Tetapi tidak demikian dengan jantung manusia yang luar biasa ini. Bayangkan jantungmu seperti pusat layanan pesan antar makanan berukuran besar. Dia mendapatkan pasukan segar dari paru-paru, sebut saja sebagai petani. Sel-sel darah merahmu adalah truk pengangkut yang membawa pasokan ke seluruh kota alias tubuhmu. Dia sampai ke alamat tujuan lewat perjalanan, yaitu pembuluh darah, menuju anggota badan, jaringan, dan turun ke sel-sel tubuh, semuanya terus-menerus meminta pasokan oksigen. Kita punya banyak oksigen karena kita masuk saat Jeffrey menghirup udara. Jantung berdenyut, sebuah kata terbuka seperti itu. Intinya adalah bahwa jantung ini adalah benda terkuat di dunia. Jadi jantung manusia ini paling hebat, ya, paling hebat yang Allah ciptakan, karena bisa bertahan hingga 80 tahun, ya. Bahkan sampai ada yang umurnya 150 tahun seperti itu. Nah, hadirin sekalian, itu jantung. Nah, kita berbicara bagaimana Al-Quran memandang jantung ini. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa firman Allah. Nah, di sini ya, dalam beberapa penelitian, ya, jantung berisi jaringan neuron yang rumit. Jantung dapat mengingat, merasa, dan mengirim perintah ke seluruh organ tubuh. Sama dengan firman Allah yang tadi kita sebut, lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya kalbu, punya jantung yang yaqilun, berpikir dengannya. Jadi jantung itu tempat untuk berpikir. Ya, berdasarkan Al-Quran ini, jantung ini tempat untuk berpikir. Nah, maka di dalam beberapa penelitian, ya, bahwa misalkan di sini Dr. Sud mengatakan bahwa sejarah kita tertulis di dalam setiap sel tubuh kita. Jadi apa yang kita lakukan itu terekam di dalam tubuh kita. Banyak peneliti percaya bahwa jantung memimpin otak, dan setiap sel jantung memiliki memori. Jadi jantung kita tadi yang keras itu, di dalamnya itu ada otak. Penemuan para pakar ilmiah, nanti kita lihat bentuknya, itu ada tempat berpikir di situ, ada tempat memerintahkan. Nah, maka dikatakan oleh Allah, lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka punya kalbu yang berpikir, berakal, memahami dengannya. Nah, ini berbeda dengan abad-abad sebelum ini. Ini baru ditemukan di abad 21 ini, ketika Al-Quran sudah berbicara ini 14 abad yang lalu. Nah, makanya dalam surah Yasin dikatakan, al-yawma, pada hari ini, nahtimu bi afwahim, mulut mereka dikunci. Ya, nahtimu bi afwahim wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, hamba-hamba Allah nanti di akhirat menjadi saksi atas amal perbuatannya. Jadi itu semua merekam. Jadi apa yang kita lakukan, hadirin sekalian, itu yang merekam kalbu kita, disaksikan oleh tangan kita, disaksikan oleh kaki kita, dan mulut kita nanti di akhirat terkunci, tidak bisa berbicara. Itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan manusia. Fajaza'u sayyi'atin misluha. Kalau dia melakukan keburukan, akan mendapatkan keburukan di akhirat, bahkan sejak di dunia. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya, untuk linafsiha, ini kata Allah. Nah, hadirin sekalian,
Nanti kita akan jumpai bahwa dalam penelitian itu orang yang dicangkokkan, nah ini misalnya jantung dan perasaan, orang yang dicangkokkan jantung buatan telah kehilangan perasaan cinta dan kasih sayang yang sebelumnya dialami. Ini dimuat dalam Washington Post tahun 2007 bulan 8 tanggal 11, itu referensinya 11/8/2007. Temuan menarik, pada semua orang yang mengganti jantungnya dengan jantung buatan, mereka telah kehilangan perasaan dan kemampuan untuk mencinta. Jadi semua orang yang melakukan cangkok jantung dengan jantung buatan, itu dia tidak memiliki rasa. Kalau tadi, jadi tidak ada yang berhasil sehingga hari ini menggunakan jantung babi, itu belum ada yang berhasil. Bertahan paling maksimal 2 bulan mati. Pada 11/8/2007 orang Washington Post memuat laporan tentang Peter Houghton yang melakukan operasi pencangkokan jantung, ya, jantung buatan. Dia berkata, perasaanku telah berubah. Saya tidak mampu mengetahui apa yang saya benci dan apa yang saya cintai. Bahkan saya tidak punya rasa apapun kepada cucu-cucu saya. Tuh hadirin sekalian, itu cangkok buatan. Ini dimuat dalam jurnal yang ada di bawahnya. Disebutkan di sini swab in heart transplant recipient that parallel personalities. Ini di Universitas Hawaii. Apa hasilnya? Kata Profesor Gary Schwartz, dia mengatakan, kami melakukan operasi pencangkokan jantung pada seorang anak yang berasal dari anak lain. Jadi ada seorang anak memiliki problem dalam jantungnya. Diambillah jantung anak yang lain yang telah meninggal. Lalu ibu anak yang telah meninggal ini berkata, setiap kali saya memeluk anak yang dicangkokkan jantung anak ibu ini yang dipindahkan ke anak kecil, saya merasa kalau anak saya masih hidup, padahal ini bukan anak saya. Kenapa demikian? Karena jantung ini memiliki energi, ya, memiliki pancaran. Ya, di sini disebutkan, nanti kita ini kan, bahwa jantung itu mengingat. Banyak peneliti percaya bahwa jantung memimpin otak dan setiap sel jantung memiliki memori. Mekanisme jantung menyampaikan ke semua sel tubuh, ya, kita akan oksigen untuk pembakaran dan semisalnya. Hasil pembakaran sel atau karbon dan materi beracun dipompa oleh jantung ke paru-paru dan akan membersihkan darah dari gas karbon tersebut melalui proses pernapasan. Panjang jaringan pembuluh darah di dalam tubuh kita itu sekitar 100.000 km. Jadi dari jantung sehingga balik ke jantung lagi, darah itu yang dipompa itu jaraknya sekitar 100.000 km ke saluran darah yang besar, yang artileri dan lain sebagainya. Itu panjangnya 100.000 km. Masya Allah. Makanya orang yang cuci darah itu lama, ya, sampai 3 jam, berjam-jam. Itu pun sudah ya, cuci darahnya dengan alat yang dipercepat. Relasi antara jantung dan otak. Baru 30 tahun terakhir para peneliti menyadari adanya hubungan antara otak dan jantung. Nanti kita lihat ketika kita merasakan sesuatu kepada orang lain, orang itu merasakan karena akibat gelombang yang dikeluarkan oleh jantung. Nanti kita lihat, ini tidak terlalu penting. Ini sistem saraf jantung. Memori tidak saja ada di otak. Ya, ini kesimpulannya bahwa mengingat itu bukan hanya ada di otak, tetapi jantung juga mengingat. Kita lewatkan. Jantung dan perasaan yang tadi kita singgung, ini orang yang cangkok jantung buatan. Para ilmuwan mengakui mereka tidak melakukan studi secara cukup,
ya, tentang jantung. Artinya penelitian selama ini itu terbelakang dan tidak maju. Baru abad ini mulai ditemukan bahwa ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu diakui oleh ilmu zaman sekarang, ilmu sains dan teknologi. Ini tentang kecepatan detak jantung berubah bergantung keadaan psikologi. Otak di dalam jantung ada struktur seperti ini. Ada 40.000 neuron, alat untuk berpikir di dalam jantung kita yang cuma segumpal, ya, segenggaman tangan ini. Ini terdapat dalam Science of Heart, Institute of Heart Math. Jantung mengatur neuron. Kecerdasan adanya di jantung. Nah, ini setelah melakukan banyak penelitian, Dr. Paul Persal mengatakan jantung dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung lain. Maka kalau setelah membaca artikel ini, orang akan merasa saya jangan berburuk sangka kepada orang lain, karena ada pancaran. Kalau orang itu peka, dia bisa merasakan. Jantung dapat merasa dan mengingat, dan ia mengirimkan getaran berkomunikasi dengan jantung-jantung yang lain. Ia juga membantu pengaturan imunitas tubuh. Ia juga mengirimkan informasi pada setiap detakan seluruh tubuh. Hadirin, ada satu yang pernah saya pelajari. Jadi ketika saya di Timur Tengah itu, saya pernah menjadi Direktur Wisma Nusantara. Pemberian Wisma itu ada 6 lantai. Pemberian Profesor Dr. B.J. Habibie. Beliau memberikan secara cepat, membangun, membiayai, beliau yang mendanainya dari hasil pabrik-pabrik milik beliau. Nah, itu sekitar tahun 2002 saya menjadi Direktur Wisma Nusantara. Di lantai paling atas, lantai 6 itu ada orang Jawa mengajarkan ilmu namanya ilmu fokus. Hadirin sekalian, fokus itu caranya memejamkan mata. Ini lintas agama, tidak pakai doa, tidak pakai mantra-mantra, murni akal pikiran. Dan setelah penelitian ini, itu sebetulnya kontraksi jantung dengan otak kita. Nah, caranya adalah pejamkan mata, diingat, lihatlah apel dalam pikiran kita. Ini cara fokus. Nah, ternyata hadirin, itu pada kemampuan berikutnya, setiap orang bisa bersembunyi. Misalkan saya dengan teman saya, pejamkan mata, silakan ngumpet di lantai berapa aja, itu bisa ketahuan dengan akal kita, kerjasama antara jantung dan otak kita. Sampai yang menariknya hadirin sekalian, ini pernah saya lakukan. Ada seorang, ini namanya mahasiswa ya, ini barangkali pergaulan remaja, ya anak-anak muda. Jadi setiap minggu itu Ikatan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa At-Taqwa Bekasi, dan saya bergabung di dalamnya, saya menjadi ketua 2, itu bedah buku. Ada seorang perempuan yang menurut para ini kan bedah buku kan dicampur Bu ya, antara laki dan perempuan sebelah sana, laki sebelah sini. Ada seorang perempuan yang menurut mahasiswa itu cantik. Ini mohon maaf, ini bukan bicara tentang mencintai perempuannya, tapi kaitan dalam jantung itu. Ada perempuan yang banyak disukai, Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh mahasiswa. Tetapi dia menolak. Ada yang demen sama dia, enggak demen. Saya penasaran. Kenapa kok banyak yang ditolak? Saya tidak menggunakan apa-apa. Saya menggunakan pengetahuan tadi, daya fokus itu. Jadi buku ini bisa digunakan oleh yang lain. Mungkin untuk barang sekali zaman sekarang pelet. Ketika saya baca buku, yang saya lihat bukan bukunya, tapi wajah perempuan itu. Perempuan itu jadi suka dengan saya, yang lain nggak suka. Jadi aneh gitu. Perempuan itu jadi suka. Bahkan ya, mudah-mudahan perempuan itu nggak melihat rekaman video ini. Saya khawatir malu. Ketika dia pulang ke Indonesia, saya dibelikan handuk, kirimkan kaos gitu.
Dan kalau pulang minta anternya, biasa kalau minta mahasiswa Timur Tengah itu pakai bus. Orang Arab kan kayak patas gitu, perempuan di depan, laki di belakang, mengawasi. Karena di negeri orang itu perlu ditemani dari belakang. Itu minta anternya ke saya. Menariknya seperti itu. Padahal ada kawan Atakwa suka sama dia nggak suka. Ada orang Jawa suka sama dia juga nggak suka. Ada orang kaya, ya tinggal di ujung Menteng, saya dengar punya mobil di sana, punya rumah, suka sama dia nggak mau. Jadi saya yakin ada pengaruh dari situ. Itu cuma dari sistem fokus gitu. Tapi saya bukan orang yang nakal, misalnya semua perempuan difokuskan, enggak. Jadi itu hanya dengan ilmu fokus interaksi antara akal dengan jantung. Artinya jantung kita ini memancarkan energi, dan itu ilmiah. Kenapa perempuan itu suka? Karena ada gelombang yang tersentuh, gitu hadirin sekalian. Pelakunya saya sendiri. Jadi dia bisa suka karena, makanya di sini dalam hadis kan dikatakan Allah itu ingat kita ketika kita mengingatnya. Idza dzakarani abdi, ana dzakartuhu. Kalau hamba ingat kepada aku ingat kepadanya. Bayangkan, kalau kepada manusia aja ketika kita ingat dia ingat kita, apalagi Allah. Dan ini bukan rahasia hadis sekalian. Di dalam komunitas tarekat Naksabandi, saya ada komunitas tarekat Saman Qadiri Naksabandi Khalwati. Itu kalau ada teman yang nelfon, itu tahu dia, ini si fulan nelfon. Lihat saja kalau nggak percaya. Ini HP misalkan, HP-nya bunyi, ditaruh si fulan nelfon, langsung disebut namanya. Padahal dia nggak tahu, nggak baca HP yang ada di atas mejanya. Kenapa? Karena ketika orang itu akan nelfon, dia ingat orang yang ditelepon, wajahnya, sesuatunya, maka dia ingat, terkontraksi, menyambung. Itu sesuatu yang ilmiah pada hakikatnya. Cuma banyak kita yang tidak menyadari itu, hadirin sekalian. Jadi sebenarnya kenapa ketika kita ingat seseorang itu ingat kita, hubungannya di situ. Jadi itu bisa digunakan untuk orang itu mencintai kita atau hal lain yang positif, gitu. Bisa juga untuk hal yang negatif. Kalau dia punya rencana jahat, tentunya. Nah, ini kaitan antara jantung ya, dengan rasa yang dimiliki. Makanya di sini dikatakan bahwa mengirimkan informasi pada setiap detakan ke seluruh tubuh dan mengirimkan getaran untuk berkomunikasi dengan jantung-jantung yang lain. Pak Ustadz Haji Naif punya jantung, itu bisa bersentuhan dengan jantung orang lain, getarannya. Ketika masing-masing peka bisa merasakan. Makanya kalau dalam tarekat Saman Naksabandi atau yang lainnya, kenapa orang itu bisa merasakan kehadiran Nabi? Karena dia punya gelombang yang sama, yang sudah terlatih melalui zikir seperti itu. Ketika yang lain tidak bisa merasakannya. Kenapa? Karena dia punya receiver, punya penerima. Misalkan gelombang FM 107,7 punya Islamik, bisa diterima oleh radio karena dia punya receivernya, punya antenanya. Adapun telinga kita tidak bisa menerima karena tidak sama gelombangnya. Seperti itu permisalannya. Maka tidak aneh ya, kalau orang-orang yang gelombangnya sama ini bisa berinteraksi seperti itu. Karena dia bisa menerima gelombang tersebut, bisa merasakan. Misalkan dalam hadis Nabi, idza wudi'atil janazah, ketika jenazah sudah dimakamkan, itu. Wahtamalah ala rijal ala anakin, dibawa digotong oleh kaum lelaki, oleh orang-orang. Kalau arwah orang soleh itu mengatakan, qaddimuni, segerakan saya makamkan. Saya ingin tenang berada di alam barzah, ditemani dengan amal-amal soleh saya, ditemani oleh para malaikat dan pendamping. Tapi kalau arwah yang tidak soleh mengatakan, ya wailaha, celaka aku, kemana akan engkau bawa jasadku ini? Jadi arwahnya melihat, menyaksikan. Kata Nabi, semua makhluk Allah mendengar itu, illal insan, kecuali manusia. Kalau manusia mendengarnya, la sa'iqa,
maka manusia akan pingsan kalau mampu mendengar perkataan ruh, nafas yang berbicara itu. Ruh itu tempatnya nafas, ya. Ruh itu bersih, dia tidak terkotori, dia terwarnai dengan nafas kita. Nafas kita bisa bersih, bisa kotor akibat perbuatan kita. Makanya dikatakan, ya ayyatuhan nafs al-mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Yang ditanya, yang bertanggung jawab itu nafas kita, bukan ruh kita. Ruh hanya tempat yang Allah sucikan, yang akan kembali kepada Allah. Yang masih tetap suci itu ruh, yang kotor itu isinya. Hadirin sekalian, jadi apa beda ruh dengan nafas? Seperti itu kata guru-guru kami, seperti itu. Makanya ada nafsul lawamah, ya, nafas yang tercela, nafas mutmainnah, ada yang nafas yang radiyah, yang ridho, ya, jiwa yang bersih. Nah, itu dipengaruhi oleh itu. Nah, saat tiba-tiba merasa gembira atau sedih, Anda menempelkan tangan di dada. Artinya perasaan itu adanya di sini, di jantung. Ketika kita sedih, apakah kita begini? Ini karena ada beban. Tapi orang sedih, senang, itu megang jantungnya. Maka ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya di belakang saya letakkan. Jadi jantung mengirim informasi ke otak. Jadi bukan dari sini ke sini. Jadi perintah itu awalnya adalah dari jantung, kata para peneliti zaman sekarang. Baru ke otak. Baru mentransfer ke seluruhnya untuk melakukan sesuatu. Seperti ini gambarnya. Heart, ya, jantung, baru ke brain. Medan listrik jantung. Manusia dapat berkomunikasi dengan yang lainnya dengan jantungnya tanpa berbicara. Ini menurut The Heart Math Institute. Mereka menemukan jantung memiliki medan listrik yang kuat, yang mempengaruhi lingkungan sekelilingnya. Jadi Bapak Ibu, kalau jantung kita kuat, kalau zikir kita kuat, kita bisa melakukan dengan jantung kita. Dan saya pernah mengetesnya. Jadi kata guru saya, kalau punya ilmu, tes. Punya pengetahuan, buktikan pengetahuan itu. Dan pernah saya buktikan. Pernah saya buktikan, bukan yang tadi, yang lain lagi. Pernah saya, misalkan, dan teman-teman saya juga begitu. Misalkan, ada, ini ngetes ilmu. Ini saya dalam kaitan jantung. Ketika ada polisi, jaga gitu, polisi mau ngilang, atau lain sebagainya, itu kawan saya sering melewati pos itu. Tapi karena dia nggak suka kehadiran polisi itu, ya, karena dia kadang diperiksa jadi lama, dia itu suka doa gitu dengan menggunakan jantungnya. Itu polisi udah nggak ada lagi tempat itu. Pada minggu berikutnya, bulan berikutnya itu kosong. Yang tadinya selalu ada, nggak ada. Ya mungkin entah kenapa. Apa karena gelombangnya ada pesan, atau mungkin polisi itu sakit perut atau apa, tidak tahu. Itu bisa digunakan untuk itu. Nah makanya agama Islam ini hebat gitu. Sudah diarahkan. Makanya kata Nabi, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, sadarilah bahwa dengan zikir Allah, dengan zikir mengingat Allah, zikrullah, tatmain, tenang jantung kita ini. Tuh hadirin sekalian, Allah yang mengatakan itu, yang menciptakan manusia, pabrikan manusia. Kalau Honda itu kan punya katalog cara untuk menjaga motornya ini, misalkan, atau Yamaha atau yang lainnya, itu ada katalognya, ada tuntunannya. Nah, pabrik pasti tahu. Nah, kita tuntunannya apa? Katalognya Al-Quran yang membuat Allah pasti tahu apa yang dibutuhkan oleh benda yang dibuatnya, karena sebagai pabriknya. Jadi mereka juga menemukan relasi antara jantung, ya, pulsa jantung, gelombang jantung, dan gelombang yang dipancarkan dari otak, gelombang alfa. Semakin banyak jantung berdetak, semakin banyak gelombang ditransmisikan dari otak. Jadi itu kaitannya. Jantung mempengaruhi jantung yang lain. Jantung berubah-ubah selama penerimaan informasi.
Intinya di sini, ya ini kita lewat saja karena waktu dan lain sebagainya. Penelitian ilmiah membuktikan seperti itu. Maka di sini katakan secara tidak sengaja, ini kisah. Ya. Ini dimuat dalam Daily Mail tahun 2008. Ini referensinya. Ada seorang wanita menikah dengan seorang pria yang dalam 2 tahun kemudian menembak dirinya dalam keadaan ateis. Jadi dia menikah dengan seorang pria. Pria ini akhirnya menjadi ateis, tidak percaya Tuhan, dan mati dengan cara bunuh diri. Dokter mengatakan jantungnya sehat karena masih muda. Lalu dicangkokkan jantungnya ini, jantung orang yang ateis dan mati bunuh diri ini dengan tembakan kepada pria beriman, pria yang percaya kepada Tuhan. Tapi dia jantungnya ada masalah, digantilah oleh jantung seorang ateis yang tadi mati dengan tembakan pistol itu. Secara tidak sengaja, pria beriman ini bertemu dengan wanita, ya, wanita janda tadi, janda pria yang bunuh diri tadi. Jadi, secara tidak sengaja, lelaki yang menerima cangkok jantung suami perempuan ini ketemu perempuan itu, ketemu istrinya. Saat dia melihat janda ini, perempuan itu, yang jantungnya suaminya ada di dia, jantung suaminya meninggal, ia merasa telah mengenalnya, kemudian bilang kalau dia mencintai janda ini, perempuan ini, dan tidak dapat hidup tanpanya, karena memang pacarnya, pacar pemilik jantung yang ada di tubuhnya itu. Jadi suaminya mencintainya. Yang mengejutkan, ini yang mengejutkan, pria beriman, pria yang percaya kepada Tuhan, ini tidak disebutkan agamanya, mungkin agama Kristen. Artinya dia percaya dengan Tuhan, menjadi ateis, menjadi tidak percaya kepada Tuhan, sampai kemudian bunuh diri dengan senjata api, dengan cara yang sama yang dilakukan oleh pemilik jantung yang bunuh diri itu. Na'udzubillah. Lalu pria yang tadi menerima cangkok jantung, menembak kepalanya sendiri dan mati dengan cara yang sama seperti pria pertama. Hadirin sekalian, penjelasan sederhana bahwa kesadaran dan pusat pemikiran ada di jantung dan bukan di otak. Artinya, rekaman perilaku masa lalu, perasaan masa lalu tersimpan di jantung seseorang. Ini penelitian ilmiah. Begitu juga yang di Cina, sama kasusnya begitu. Cangkok jantung pemuda bunuh diri, dia bunuh diri juga. Dan dia pemilik jantung itu yang di Cina, dia suka dengan alkohol, suka dengan daging ayam, suka mabok-mabokan. Penerima jantung yang orang yang menerima jantung awalnya nggak suka ayam, nggak suka wine, ya, anggur minuman keras maksudnya. Itu nggak suka, dia menjadi suka ayam, suka mabuk-mabukan, suka wine. Jadi perilaku yang pernah dilakukan oleh orang yang pemilik jantung yang dicangkokkan kepada dia, itu dia miliki. Jadi pindah. Nah, maka kalau cangkok jantung hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai mencangkok jantung orang yang tidak baik. Nah, bisa jadi kalau cangkok jantungnya hafiz Quran, dia bisa punya ingatan itu, menghafal Qurannya jadi gampang, dan dia cepat, karena sudah punya memori sebelumnya. Seperti itu. Misalkan ada orang hafiz Al-Quran meninggal dunia karena tertabrak, gitu, bisa saja, dan jantungnya masih bagus. Nah, maka di sini katakan, fa innaha la ta'mal absar, kata Allah. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, walakin ta'mal qulub, tetapi yang buta adalah qulubnya, jantungnya, yang ada di mana? Di dada. Jadi Allah mengatakan bahwa yang berpikir itu jantung, yang memahami itu jantung, yang melihat ini benar atau salah itu jantung. Hadirin sekalian, bukan otak. Otak hanya menyimpan informasi. Adapun yang menggerakkannya, perintah pertamanya itu ada di jantung. Maka Islam memberikan terapi untuk menjadikan jantung itu baik dengan apa? Di antara dengan zikir la ilaha illallah, atau zikir Allah Allah.
atau zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau solawat Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Nabi Muhammad, terserah. Yang penting itu solawat. Mau pakai Sayyidina silahkan ya, lebih bagus kata para ulama mengamalkan firman Allah yang lain ya, bahwa kita kalau menyebut Nabi dengan panggilan mulia dalam Al-Quran surah An-Nur, nggak pakai ya silahkan. Al-Quran mendahului ilmuwan barat. Ternyata Al-Quran menceritakan beberapa fakta mengenai kardiologi, tentang jantung. Fakta-fakta ini tidak terungkap sampai abad 21 ini. Tapi data-data itu tadi sudah ada di Al-Quran. Oh ternyata ini sama deh. Itulah hebatnya Al-Quran. Cuma orang Islam yang dablem gitu. Ilmu dimiliki oleh orang barat gitu, yang membuktikan orang barat. Orang kita terbelakang karena sibuk dengan urusan salah menyalahkan, dengan perpecahan, dengan fikih ya, dengan hal-hal yang tidak penting. Seperti itu. Penelitian terbaru mengungkap banyak fakta tentang mukjizat dalam Al-Quran sebagai jawaban yang jelas bagi orang-orang yang meragukan dan percaya kalau Al-Quran ini buatan manusia. Ini, ya. Al-Quran memastikan kalbu adalah alat memahami, dipastikan oleh Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia, mereka memiliki kalbu la yafqahun, tetapi tidak paham, tidak bisa berakal, tidak bisa memahami dengan jantungnya itu. Jadi Al-Quran memastikan kalbu adalah alat untuk memahami. Ini Al-Quran. Zat yang menciptakan manusia, yang tahu kelemahan dan kelebihan manusia, seperti motor yang diproduksi oleh pabrikan tertentu, tentu tahu kelemahan dan kekurangannya, dan Allah memberikan pedoman ini ya, bahwa pandangan Al-Quran, peranan jantung dalam kesadaran, ini dalam Al-Hajj ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini terjemahnya, mereka mempunyai kalbu tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Nah ini ya, kalbu antara kekerasan dan kelembutan. Terakhir kita singgung, ini masih baru halaman 29 dari 40 halaman ini, 46 halaman. Di sini disebutkan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyadu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Jadi yang keras, pemahamannya keras itu, ini bukan hati sebenarnya, kalbu ya. Ini saya salah tulis, belum diubah. Terjemahan yang banyak beredar diartikan hati, yang benar ada kalbu, karena kalimatnya kalbu. Summa qasat qulubukum, kemudian mengeras kalbu-kalbu kalian. Setelah itu memba'li dzalika fahiya kal hijarah, seperti batu. Bal sini katakan au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Yang kedua, fawailun lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah ya, yang besar bagi mereka yang telah membatuk kalbunya. Lagi-lagi kalbu, bukan kamu keras kepalamu. Enggak, Al-Quran mengatakan keras kalbumu, keras jantungmu, bukan keras pikiranmu, kalbumu, otakmu. Cuma sebaliknya, ya di sini katakan, sementara Allah berfirman mengenai orang beriman, summa kemudian talinu menjadi lembut, juluduhum kulit-kulit mereka, wa qulubuhum dan jantung-jantung mereka illa dzikrillah, di waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin lembut ya, lembut secara batin maupun lembut secara jasmani, jantung kita fisiknya sehat dan jantung kita batinnya sehat, keimanannya, hidayahnya, pemahamannya, dengan apa? Kata Allah, zikrullah, itu jalan satu-satunya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka secara sepintas sebenarnya bisa dipahami, penyakit fisik bisa diobati dengan
dengan zikir ini sebenarnya? Tentu ada tahapan-tahapannya. Jadi jantung ini kalau rusak, kalau sakit, itu bisa diobati dengan zikrullah. Gitu. Makanya orang Belanda itu dalam penelitiannya bahwa kalimat Allah ini membuat badan ini menjadi lembut. Orang Belanda itu, lupa saya namanya, pernah saya sajikan dalam beberapa majlis taklim. Ya, itu seperti itu. Dalam beberapa kali dia meneliti bahwa meskipun dia bukan orang Islam, ketika diajarkan kalimat Allah itu berpengaruh, karena kalimat huruf Allah ini berbeda dengan kalimat yang lain. Seperti itu, sampai seperti itu. Demikian hadis kalian tentang kupasan kita. Intinya dalam taklim ini adalah agar kita sebagai orang Islam itu yakin dengan kitab suci kita. Petunjuk Allah dalam Al-Quran sangat benar. Jadi kalau kita ingin tenang kalbu kita, karena ketenangan ini dimulai dari jantung. Kalau jantung yang tidak tenang, misalkan orang yang gelisah, itu detak jantungnya beda. Orang yang tidak tentram, detak jantungnya beda, hadis sekalian. Nah, untuk menenteramkan detak jantung ini adalah dengan zikir, ya, mengingat Allah. Nah, cara mengingat Allah itu bisa dengan duduk, kata Allah, bisa dengan berbaring. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, atau ala junubihim, berbaring, rebahan. Maka kata para ulama, kalau zikir boleh dengan berbaring, boleh dengan berdiri, boleh dengan berjalan, maka zikir dengan goyang-goyang kepala nggak ada masalah. Gitu. Kan ada orang zikir, kok zikirnya kok goyang-goyang gitu kan? Zikir sambil rebahan aja boleh, sambil duduk aja boleh. Apalagi ada hadis Sayyidina Ali, ya, di zaman Sayyidina Ali ketika menjadi imam, menjadi khalifah, memerintahkan para sahabat untuk menggerakkan badannya ketika zikir la ilaha illallah. Itu ada hadisnya. Itu sebabnya kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan kalau zikir ada namanya zikir la nafi, ya, la ilaha illallah, ke kalbu, la ke atas, ke samping, ke ini namanya, ya, ada latifah. Di sini ada latifah, lalu ke latifah yang ada di kalbu. Itu metodologi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan itu boleh-boleh saja. Kenapa? Pertama, tidak ada larangannya. Kedua, itu dilakukan sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Tentu sahabat Ali melakukan itu memahami teks dan konteksnya dari Nabi. Memahami apa yang dilakukan berdasarkan pengalaman dia ketika hidup bersama Nabi. Seperti itu. Maka tidak perlu kita mempermasalahkan. Kalau kita mau zikir diam, silahkan diam. Mau zikir gerak-gerak, boleh. Gitu. Enggak ada masalah. Karena Allah membolehkan. Alladzina yadhkuruna Allah. Allah yang orang yang menzikirkan Allah, ya, sambil dia qiyaman au qu'udan, berdiri, duduk, wa ala junubihim, sambil rebahan, nyantai, mau tidur, miring kanan, miring kiri, duduk, naik motor, jalan, sambil bekerja, silakan dikerjakan zikir mengingat Allah itu. Demikian, wallahu a'lam. Semoga ada manfaatnya dan semoga memotivasi diri kita. Kenapa? Karena tadi dikatakan illa man atallah biqalbin salim. Orang yang selamat nanti di akhirat itu orang yang datang dengan kalbu yang salim, dengan jantung yang sehat. Sehat ini bisa batin, bisa fisik, bisa abstrak, dan bisa materi. Dan dua-duanya orang Islam harus memiliki itu. Paling tidak yang abstrak, yang batin. Jantung yang sehat secara batin itu bagaimana? Kata Nabi, jantung menjadi sehat, menjadi bersih, kata Nabi, dengan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi apa? Jaddidu, perbaharilah iman kalian. Dengan apa? La ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Perbaguslah iman kalian dengan mengucapkan
aksiru, perbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu akan menjadi salin jantung kita, menjadi lebih bersih, menggugurkan dosa-dosa kita. Karena dalam jantung hati kita ini ya ada ron. Ron ini semacam apa ya, kotoran gitu. Rona qulubuhum, ya, tertutup oleh debu-debu jantung hati mereka. Bahasa Al-Quran seperti itu. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa Al-Fakir jawab ini ya. Kenapa ada lie detector itu bisa kebaca? Orang ngomong itu bohong itu ketahuan. Ternyata jantung dan dusta sudah dikatakan dalam Al-Quran. Sekarang bisa dipastikan ya, Quran menyebutkan tempat dusta dan kebenaran. Dipastikan bahwa pusat dusta itu di ubun-ubun, yaitu di depan otak. Para ilmuwan melihat adanya aktivitas di area ini saat orang berdusta. Jadi secara ilmiah itu ketahuan. Tapi informasi yang tersimpan di jantung itu benar dan jujur. Jadi saat orang berdusta, dia berbicara dengan lidahnya, bukan dengan jantungnya. Ini sejalan dengan firman Allah. Yaquluna bi alsinatihim. Mereka berkata dengan lidah mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang tidak terdapat dalam kalbu mereka. Lalu nasiyah kadzibah, ubun-ubun orang yang mendustakan, khati'ah ya, lagi durhaka. Dalam surah Al-Alaq dikatakan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Jadi ubun-ubun orang yang jadi tempatnya ada di ubun-ubun, di kepala. Maka lie detector itu sejalan dengan firman Allah. Itu bisa didetek gitu. Kebohongan seseorang itu bisa diketahui. Kenapa? Karena ada sinyalnya. Di mana? Di depan otak ini. Ini hasil penelitiannya begitu. Otak orang yang berbohong ada beda dengan orang yang jujur ketika menggunakan lie detector dan alat yang lain. Jadi apa-apa yang ditemukan secara ilmiah itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran, cuma tidak langsung ya, nyinggung tentang orang kafir, nyinggung tentang perilaku Bani Israel, nyinggung tentang alam semesta, terselip ilmu-ilmu ilmiah yang Allah sisipkan. Demikian barangkali yang bisa kita kaji, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebenaran ajaran agama kita. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan bisa Al-Fakir jawab. Allahu a'lam. Demikian tadi kajian materi yang telah disampaikan oleh Guru kita, dan masih ada sedikit waktu kepada para jemaah, persilakan untuk mengajukan pertanyaan, mungkin satu orang aja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Silakan, Bu. Barangkali ada yang mau bertanya. Ada, kalau enggak kita tutup. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Jika memang tidak ada, ya marilah kita diakhiri dengan doa. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan kata maaf dari pembawa acara, dan mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi wasilah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara, mana ada kesalahan dan kesilapan, mohon diperkenankan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, Allah melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepadanya, menjaga anak cucu dan keturunan kita semoga tetap berada dalam hidayahnya, melembutkan hati-hati kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang diberkahi, yang berguna bagi masyarakat luas dan selamat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya sami' du'ana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu alayka ya ayyuhan nabi. Assalamu alaikum ya jami'al anbiya wal mursalin.
Assalamualaikum ya jami' ibadillahi ta'ala salihin. Assalamualaikum ya jami' man lahul huquq alaina wa rahmatullahi wa barakatuh. اشفعوا لنا عند الله اشفعوا لنا عند الله وبلغوا جميع حاجاتنا إلى الله يا أحباب الله يا كراما عند الله اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tundukkan dua kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhiran aqul lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.